Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Sudah lama saya tidak membuat video ya, atau tidak mendokumentasikan kegiatan berkebun saya. Dan kali ini di pertengahan musim hujan, lebat-lebatnya, saya mau update sedikit mengenai beberapa tanaman yang ada di kebun saya. Ini adalah kondisi dari pohon anggur yang terbengkalai di depan rumah, atau bisa dibilang kebun ya. Karena rumputnya ini, aduh, di musim hujan tuh rumputnya di tempat saya itu agak ngeri pertumbuhannya. Langsung buat das 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 das, pertumbuhannya cepat sekali. Sampai-sampai misalkan kok saya bersihkan di area sini, baru 3 hari jalan ke sini, nanti baru sampai sana, tahu-tahu di sini sudah tumbuh lagi. Karena saking suburnya mungkin ya di daerah sini ketika musim hujan, jadinya saya agak sedikit malas untuk membersihkan rumput-rumput ini. Saya menunggu nanti kalau ketika sudah mulai masuk musim kemarau, atau setidaknya curah hujan sudah mulai turun ya, baru saya akan mulai membersihkan, merawat lagi kebun-kebun ini, menghilangkan gulma-gulma yang mengganggu ini, mengganggu bagi pertumbuhan tanaman pokok ya, tentunya pohon anggur, pohon durian. Ini di sini juga ada durian bawor ya, yang berumur 3 tahun. 3 tahun Februari nanti, tahun 22 tahun bulan Februari, tanggal 22 bulan 2 tahun 2025 nanti genap 3 tahun, karena waktu itu saya nanam juga tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Sekarang 25, jadi ya genap 3 tahun ketika saya tanam pohon bawor ini ya, dan juga poce sana. Dan pertumbuhannya juga sudah lumayan, meskipun sedapatnya saya merawat dari pohon ini. Kali ini saya mau sedikit memberikan tips mengenai cara perawatan rutin ya, ketika sudah memulai masuk musim hujan atau sudah jalan di musim hujan tuh biasanya pertumbuhan pohon tanaman durian ini tuh cepat sekali lebatnya. Untuk mengantisipasi agar nutrisi bisa fokus ke pohon atau ke batang-batang yang kita jadikan tempat pembuahan nantinya, kita perlu menyortir atau memilih batang-batang potensial yang bisa kita jadikan tempat tumbuhnya atau keluarnya bunga nanti, atau tempat berbuah nanti ya. Karena kalau kita tidak memilih atau menyortir batang-batang pohon durian ini, nanti pertumbuhannya bisa dibilang lambat, karena nutrisinya akan tersebar kemana-mana. Ini adalah jenis bawor kaki 3, dan di sini dari awal juga saya sudah mulai melakukan sortiran ya. Tentunya ada beberapa batang yang saya sisakan. Idealnya arah dari batang ini ke samping horizontal ya. Kalau ada yang ke arah vertikal itu kalau perlu ditarik menggunakan tali rafia, ditali ya, agar dia berbentuk horizontal. Dan untuk tingkat kerapatan di batang utama seperti ini contoh ya, ini kan sudah ada ke kanan, kemudian ini ke kiri, ini ke sana, dan ini ke sana. Sedangkan ini ada 2, kita bisa pilih salah satunya. Kita bisa menghilangkan salah satu dari batang ini, karena ini juga terlalu berdekatan ya. Kita bisa menghilangkan atau memangkas batang yang kecil ini, contohnya seperti ini. Oke, juga seperti ini ada juga. Ini ada batang yang perlu kita sortir, pertumbuhannya agak lambat atau pertumbuhannya kecil ya dibanding dengan yang lainnya. Yang lainnya sudah agak lumayan besar ini, dan ini kecil. Sedangkan ini ada di bawah arah yang sama yang dengan yang di atas ini. Kita buang saja. Jangan sayang ketika merawat atau melakukan sortir batang. Yang penting kita tahu ilmunya, tidak asal-asalan ya tentu saja. Dan juga untuk mengurangi cabang atau batang daun dari pohon durian ini, contoh ranting-ranting seperti ini ya. Nah, ranting yang mengarah ke bawah seperti ini perlu kita hilangkan. Istilahnya tuh, ranting yang mengarah ke bawah adalah istilahnya bisa dibilang jenis ranting kaki udang. Dia mengarah ke bawah, itu tidak berpotensi untuk tempat keluarnya bunga nanti. Jadi bisa kita bersihkan, bisa kita hilangkan agar nutrisinya bisa fokus ke batang-batang utama. Seperti ini juga, ini kaki udang dibuang saja agar batang bisa dibilang batang sekunder ya. Sekunder ini tempat keluarnya bunga nantinya bisa lebih cepat membesar atau bertumbuh. Oke, salah satu, dan ini juga ada nih kayaknya. Nah, dia agak berdempetan, saya perlu menyortir. Ini kita buang yang ini saja, karena ada beberapa tempat atau di atas sana yang saya tidak bisa menjangkaunya. Ini juga kaki udang.
ada beberapa tempat yang membutuhkan alat seperti tangga ya, agar bisa menjangkau hingga atas sana. Tapi nantilah, ini hanya sekedar contoh saja. Dan kondisinya seperti ini setelah melakukan sortir batang, jadi agak sedikit lega. Selain itu juga sinar matahari bisa tembus langsung ke bawah atau ke perakaran, ke tanah, media tanam ya, agar lebih sehat lagi media tanamnya. Kemudian ini juga oce nih, oce pertumbuhannya memang agak kurang sip ini. Sama-sama 3 tahun, tapi dia menunjukkan bahwa pertumbuhannya tuh ke atas ya, dibanding dengan yang di situ bawor. Sama-sama waktu itu pertumbuhannya lebih bagus yang bawor ya, sedangkan yang oce ini lebih ke arah tinggi daripada melebar. Sedangkan idealnya pohon durian itu pertumbuhannya ke samping maksudnya batang sekundernya perlu diperbesar. Tentu saja batang primernya juga harus lebih besar daripada batang sekundernya, hanya saja idealnya dia tuh ke arah samping, tapi ini dia lebih condong ke atas. Mungkin karena waktu itu juga salah satu dari batang utamanya ini ada yang patah ya, waktu itu saya pernah videokan karena diterjang angin begitu kerasnya. Ini juga atas nanti akan saya pilih ya, saya sortir terlalu lebat di atas ini, saya akan menggunakan tangga nantinya, bisa dikondisikan lah nanti. Ini juga nih kaki udang nih, contoh kaki udang seperti ini. Ini batang sekunder, dia batangnya ada di bawah, ini dibuang saja. Nah, fokus di bagian depan saja, nanti dia akan tumbuh dengan baik. Untuk yang bagian atas ya mungkin nantilah ya, menggunakan alat itu. Ini contoh ada tunas baru, juga buang saja. Oke. Dan untuk pemupukan masih dalam fase pemupukan vegetatif ya, saya hanya menggunakan beberapa pupuk organik. Contohnya ini adalah kohe kambing yang saya gunakan itu saya masukkan ke dalam karung seperti ini, lalu saya diamkan di sekitar pangkal batang, beri jarak ya antara batang utama dengan penempatan pupuk kohe kambingnya ini, beri jarak antara sekitar 1 meter atau berapa lah, yang penting jangan terlalu dekat dengan batang utama, karena nantinya akar-akar serabut atau akar-akar yang mencari makan, tugas dalam mencari makan itu dia akan menghampiri sumber dari pupuk ini atau pupuk organik ini atau kohe kambing ini. Nah, yang di situ juga saya lakukan sama ya. Itu saya berikan 2 karung pupuk kohe kambing yang sudah saya fermentasi, saya letakkan di sekitar tanaman utama. Fungsinya apa? Fungsinya satu, maksud dari penggunaan pupuk organik ini yang saya masukkan ke dalam karung adalah penggunaannya agar bisa slow release artinya bertahap, pelan-pelan, agar nutrisi atau bahan-bahan yang berguna atau nutrisi yang berguna bagi tanaman ini bisa larut perlahan ke tanah dan kemudian bisa diserap oleh akar-akar tanaman yang kita berikan ini. Bukti dari penyerapan tanaman ini, contohnya ini, saya akan mengangkat karung ini ya. Akarnya biasanya tuh di bawah banyak. Nah, nih namanya akar kecil-kecil ini. Nih, dia akan mencari tempat untuk mencari makanan ya di sini, di area di bawah karung ini, karena ini baru beberapa hari, sekitar 1 minggu lah mungkin. Sedangkan ini sudah turun hujan, jadi dia akan larut dengan sendirinya dan diserap oleh tanaman atau pohon anggur ini ya. Di sebelahnya juga ini ada pohon tin Afrika, sudah tumbuh sebesar ini, lebat sekali pohonnya. Dia daunnya sangat wow, segar sekali ya, besar, segar, kokoh, dan dia sudah berbuah tentunya. Ini buahnya, saya juga nggak tahu kenapa tin Afrika ini buahnya di bawah, di pangkal pohon, di pangkal batang kayak seperti ini ya. Nih, ini buah semua ini. Sayangnya kok di bawah. Kalau di bawah tuh dia rawan kena hama, rawan di apa ya, di ekor-ekor ayam. Di sini tuh ayamnya soalnya banyak. Kenapa juga dia pohonnya buahnya ada di bawah? Jadi kotor kan kalau di bawah. Sudahlah, biarkan saja. Semau dia berbuah ada di mana, yang penting sudah berbuah itu sudah bagus. Dan itu sebelah sana pohon yang sudah agak besar, dikelilingi oleh gulma-gulma yang mulai bermunculan ya. Ini lebat sekali ini gulmanya. Ini pohon durian montong yang waktu itu sudah melahirkan ya. Sudah membuahkan sekitar 40 hingga 50 buah, dan sekitar 15 dari hasil produksi kemarin itu berhasil maksudnya bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Sedangkan sisanya masih zong maksudnya itu masih putih, mengkal, keras atau anyep, nggak bisa dimakan. Resiko dari menanam pohon durian varian buah besar itu memang seperti itu. Misalkan kalau dari 100% buah
hasil produksi biasanya itu tidak 100% bisa berhasil. Misalkan kok mendapat 50% saja hasil dari produksi itu bisa dikonsumsi atau layak makan, itu sudah bagus sekali. Sedangkan ini kemarin baru sekitar 15 ya, belum ada 50%, mungkin ada sekitar 35%-an yang bisa dikonsumsi. Ya sudah baiklah, sudah lumayan lah ya, daripada tidak bisa dimakan sama sekali. Dan nantinya juga saya akan melakukan perawatan, pembersihan gulma yang ada di sekitar itu sudah mulai banyak banget itu. Takutnya kalau ada ular atau apa menyusup ke dalam sini. Lanjut untuk pemberian pupuk, saat ini saya tidak berikan terlebih dahulu ya, karena di sini masih musim hujan. Ini juga pagi-pagi tapi kondisi langit masih mendung, syahdu sekali hawanya. Takutnya hujan, sedangkan tadi malam sudah turun hujan. Tiap malam di sini masih sering turun hujan. Jadi jika melakukan penyemprotan atau pemupukan, takutnya ya disayangkan aja, pasti banyak yang luntur alias tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Jadi saya menunggu kondisinya nanti curah hujannya agak turun, baru mulai melakukan tahap pemupukan. Tentu saja itu juga akan diberlakukan karena kemarin setelah proses produksi mengeluarkan energi segitu banyaknya, pasti dia akan membutuhkan energi untuk melakukan pemulihan dan bersiap untuk melakukan pembuahan lagi untuk di musim ke depan ya. Di musim depan nanti semoga bisa lebih baik dari musim kemarin ini waktu dia berbuah. Baiklah, cukup sekian saya rasa updatean dari kebun sementara, kebun mini, pohon durian dan pohon anggur milik saya. Semoga di video ini ada manfaat yang bisa diambil dari cara pemangkasan atau pemilihan batang pohon durian, juga cara pemberian pupuk. Untuk lebih lanjut lagi nanti ketika sudah musim kemarau, saya akan mulai melakukan kegiatan normal ya, penyemprotan insektisida, fungisida. Karena di sini saya lihat juga sudah mulai ada tanda-tanda terserang jamur nih. Agak kuning batangnya, bisa jadi ini jamur seperti ini ya. Jadi perlu disemprot, tapi sayangnya ya itu tadi, musim hujan masih mengintai. Tapi nggak apa-apa lah, nanti sesempatnya baru diperbaiki lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.